20% ternyata angkanya agak stabil ya, polanya maksud saya. Kalau kita lihat sekali lagi ya, nomor 1 untuk sementara yang unggul adalah petahana ya, Aher Ahmad Heriawan. Lalu kemudian ya kejutan itu adalah Rieke, ini bisa nyedot ya, Paten. Jadi boleh dibilang dari survei sebelumnya Rieke ini nomor 4 tadinya, terus kemudian naik melewati nomor 3 dan sekarang ternyata naik jadi nomor. Apakah ini mengejutkan ketika kandidat nomor 5 bisa setidaknya posisi mengejutkan walaupun bukan tidak terbaca sama sekali karena trennya memang ada tren menaik gitu ya, trennya itu menaik. Yang mengejutkan sekali adalah Dede Yusuf ya, suaranya drop sekali. Hasil survei sebenarnya walaupun bukan tidak ada tren sama sekali. Kemudian menurun lagi, bahkan sempat dibalap oleh Aher pada bulan Januari, pada bulan November, ketika iklan Sule itu muncul, itu nomor 1 adalah Aher di data kita. Tapi kemudian Aher drop lagi, dan kemudian Dede Yusuf nomor 1 lagi. Tapi bahkan ternyata dalam waktu katakanlah 1 bulan, ini malah lebih drop lagi malah si Dede Yusuf, bukan cuma ke nomor 2, tapi bahkan ke nomor 3 sampai sementara. Oke, baik. Apakah ini juga karena berpengaruh kepada mesin politik partai-partai pendukungnya? Ya sekali lagi kalau melihat kita menganalisis satu-satu ya, mesin politiknya yang paling kuat selama ini secara tradisional kalau bicara kerja-kerja politik itu memang PKS ya. Dalam hal ini PKS pendukung Ahmad Heriawan sebagai kader aslinya. Lalu yang juga sebetulnya cukup fanatik adalah PDI Perjuangan. Nah, bahwasanya kemudian Rieke dan Teten ini jadi nomor 2 juga barangkali tidak sangat mengejutkan juga kalau bicara partai ya, karena PDI juga banyak berkuasa atau menang. Dan trennya juga dengan Jokowi itu juga berimplikasi. Nah, terakhir dia tambahkan elemen Jokowi. Jadi efek Jokowi ini juga barangkali bisa menambahkan. Yang kasihan memang sebetulnya Dede dan Lex. Karena 2 hari sebelum coblosan itu Ketua Umum Partai Demokrat dinyatakan tersangka. Jadi saya kira itu mempengaruhi citra juga. Jadi kalau tadi Pak Ridwan mengatakan variabel keberuntungan, sekarang kita tambahkan satu lagi variabel kemenangan pilkada, yaitu KPK. KPK itu berpengaruh. Ada yang mau bilang sebetulnya PKS itu memang dimenangkan atau agak diuntungkan oleh Demokrat ya. Maksud saya tiba-tiba ketika terjadi perang Baratayuda di Demokrat, ini kasus PKS itu seakan-akan tenggelam gitu loh. Itu juga kalau seandainya ini tidak terjadi ya Demokrat ini mungkin karena saya melihat ya beberapa tanda bahwa sapi ini juga pengaruhnya luar biasa gitu loh. Tapi karena ini muncul ini Baratayuda ya. Ya, memang di mana-mana nggak ada perang lebih besar di Baratayuda. Satu semua memang. Tadi ini keberuntungan ya. Keberuntungan. Nah, kalau saya tambah satu lagi, nasib. Nasib ya. Karena kan tidak ada. Ini banyak keberuntungan dengan nasib, Pak. Beda ya. Karena tidak ada itu di posmo nih Pak, postmodern nih. Dalam pengertian begini ya. Peristiwa-peristiwa di dalam politik yang mengenai seorang tokoh seperti Anas dan seterusnya, itu kan sesuatu yang tidak bisa diduga kapannya. Yang saya masukkan faktor laki kan. Keberuntungan lagi. Dan pas sekali itu kan ini ya pada waktu menjelang pemilu. Nah, sehingga efeknya kan terasa segera terasa pada katakanlah Dede tadi. Nah, begitu juga ketika Jokowi datang ke Bandung tadi, kan efeknya juga kelihatan sekarang dengan ya. Jadi saya rasa ada faktor yang kelima barangkali, yaitu saya bisa tambahan. Yes, kata Pak Acep betul kan kalau dari sisi urutan gitu ya, yang semula kan tadi diuntungkan itu, yang lain kemudian karena muncul faktor Demokrat ini sehingga resiko PKS ini sedikit menurun, betul juga begitu. Tapi menurut saya kalau kita melihat dari cara-cara partai menangani kasus ini agak beda gitu ya. PKS begitu muncul langsung dilokalisir ke dalam figur tertentu, Lutfi Hasan Ishak selesai. Sehingga seakan-akan partai bersih. Sementara Demokrat gunjang-ganjingnya lama, bahkan jauh lebih dulu ketimbang kasus PKS ini. Kalau Lutfi mundur, langsung mundur saja. Ya. Tapi kalau Anas mundur, itu pakai ada serangan-serangan. Jadi ada pidato dan seterusnya. Demokrat Majelis Tinggi juga tidak langsung tunjuk presiden baru. Jadi sebelum kasus PKS sebenarnya Demokrat kan sudah dirugikan dari sisi citra. Tapi bahkan setelah Anas mundur pun menyisakan pekerjaan rumah baru. Siapa sebenarnya yang jadi masalah? Sebab Anas sepertinya tahu itu. Yang kedua tadi saya katakan tadi, mengapa faktor nomor 5 ini menonjol gitu. Saya katakan tadi contrasting. Sebab yang nomor 5 ini konsisten dengan sikap politik di DPP. Ya oposisi di Pilgub juga contrasting. Lebih contrasting berbeda. Misalnya
ingin mengembalikan APBD uang rakyat kepada rakyat gitu ya. Mari kita bangun rakyat semuanya gitu ya. Oke, baik. Prof Dedi, tapi bukankah harusnya juga PDIP yang mendulang suara dari partai-partai lain yang sedang diterjang permasalahan ini? Ya, persoalannya PDIP timingnya kan agak terlambat. Jadi kalau sekarang dia bisa jadi nomor 2 juga, itu sudah bagus gitu. Luar biasa. Luar biasa itu. Iya. Tapi dalam pilkada Pak, itu nggak ada nomor 2 Pak. Yang ada cuma nomor 1 ya. Nggak ada medali perak, nggak ada medali perunggu, yang ada cuma medali emas. Oke. Dengan teksol. Apakah kemudian PDIP kurang memanfaatkan momentum ini? Kan semula Teten itu mau didukung Gerindra, akhirnya Gerindranya kan pindah kan gitulah. Jadi sebetulnya nomor 5 ini saya kira betul-betul dengan bekerja hanya satu partai kan, hanya diusung PDIP gitu ya. Tapi dia diam-diam kan mendatangi para tokoh di Jawa Barat, itu cukup signifikan juga gitu, karena setahu saya tokoh-tokoh itu menghindari untuk menerima calon-calon lainnya gitu. Kecuali terima Rike dan Teten aja. Oh iya. Oke, ada bahasa juga di situ. Ya di samping mungkin tokoh itu. Kalau tadi ada Nasib, ada Laki ya. Ada KPK. Ada KPK. Ya ini takdir aja. Gitu. Takdir itu juga harus ada rasionalitas. Iya. Dalam pengertian begini, ini kan merupakan cermin dari cara bekerja partai. Nah, PKS mampu melokalisir masalah kan ya. Demokrat justru menyebarkan masalah dia. Nah, ini kan efeknya luar biasa. Jadi partai juga menurut saya harus satu ketika nanti harus mampu mengelokalisir masalah menjadi internal saja. Ya, tapi juga sensibilitas kasus ya, sensibilitas itu bagi media gitu loh. Jadi ketika Demokrat demikian, ini kan menjadi konsumsi luar biasa buat media. Jadi hilang itu PKS gitu loh, seakan-akan kan begitu. Itu juga. Baik, ini yang menarik adalah ketika suara kandidat nomor urut 2, Yance dan Tatang ini tidak bergerak lagi nih. Ya, saya sudah bilang konsisten di bawah. Golkar adalah partai pendukungnya. Iya, cuman memang begini, perhatian masyarakat pertama-tama tetap kepada calon ya. Yang kedua, mungkin soliditas mesin Golkar di Jawa Barat tidak sekuat seperti misalnya yang dialami oleh PDI Perjuangan atau misalnya PKS begitu. Sepengetahuan saya juga memang pencalonan Pak Yance juga bukan tanpa polemik di dalam internal partai Golkar gitu. Terus bahkan termasuk Dede pun sebetulnya juga mungkin kita tambahkan ya, di luar gonjang-ganjing di tingkat nasional juga ada gonjang-ganjing di tingkat lokal. Seperti kita ketahui di sana ada beberapa tokoh Demokrat yang juga ada keinginan untuk maju. Misalnya Pak Iwan Sulanjana, lalu kemudian Dada Rosada yang notabene adalah wali kota Bandung. Jadi kalau tokoh-tokoh ini tidak mendukung Dede, maka hasilnya juga barangkali akan signifikan ya. Dada Rosada kan wali kota Bandung dan cukup populer setahu saya ya. Jadi punya pendukung. Mas tadi yang mau ditambahkan? Ya, ini hal yang menarik ya, karena perubahan-perubahan ini kan demikian cepat. Kemudian kedua, ada sebuah pertanyaan ke depan. Apakah semua persoalan yang tadi dilihat, disurvei oleh masyarakat, yang didapat dari masyarakat, kira-kira dengan kondisi perubahan yang seperti ini itu terjawab juga? Hal yang lain juga yang kita perlu pertanyakan bahwa beberapa penawaran yang diberikan selama kampanye sebetulnya tidak ada hal-hal yang menimbulkan greget baru, kecuali kita merasakan bahwa apa yang ditawarkan itu bisa dikatakan masih rata-rata. Tidak ada hal-hal yang betul-betul memberikan gairah baru. Kemungkinan pilkada ini memberikan implikasi perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat misalnya. Kemudian juga yang menarik adalah tentang fenomena kejadian seperti ini menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan sebuah tanda tanya besar bagi ke depan. Apakah dengan petahana ini kondisi Jawa Barat akan lebih berubah lebih baik, atau kita berharap suatu saat setiap daerah menginginkan adanya pemimpin-pemimpin baru yang lebih bisa mempercepat perubahan keadaan yang ada. Jadi ini pertanyaan paling besar adalah perseteruan, perbandingan antara kandidat-kandidat dengan generasi 60 dengan generasi 70. Jadi di sinilah kita sebuah pertanyaan besar. Kelihatannya ke depan ini memang perlu ada hal-hal baru yang bisa memberikan sebuah daya perhatian, daya tarik untuk pernyataan Pak Yayat ini menarik ya. Kalau kita lihat 5 pasang calon ini, itu yang kategori usianya sudah cukup lanjut itu nomor 1, nomor 2. Udah pensiun ya, seperti Pak Didi itu udah pensiun.
Nah, yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini orang muda semua. Satu generasi lah kurang lebih ya, barangkali sekitar 40-an usianya. Jadi ya saya kira terlalu cepat kalau mau di ini ya. Tapi ini juga sebuah tanda-tanda baru. Demikian besar kompleksitas masalah yang ada. Apakah kita masih masih terpilah dalam memilih pemimpin-pemimpin? Apakah pemimpin yang sudah pensiun wajar dipilih menjadi kepala daerah atau mencari pemimpin muda? Jadi ini sebuah pertanyaan besar, siapapun untuk pilkada di daerah lain, persoalannya demikian banyak. Yang kita butuhkan apakah energi pemimpin yang ke depan itu kira-kira mampu nggak mengatasi masalahnya? Mungkin maksud saya kalau pensiun jangan calon gubernur lagi, DPR aja. Oke, kita juga akan dengarkan, kita akan melibatkan teman-teman mahasiswa di sini. Ada pertanyaan? Mungkin? Silakan. Oh ya, silakan. Tolong sebutkan nama dan dari universitas mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suhandar dari IPB. Di sini ada dua hal yang sangat menarik yang saya ingin tanyakan kepada para narasumber. Yang pertama adalah perihal masalah yang selalu ada di setiap pemilu, yaitu masalah golput. Nah, di sini kan kita tahu di tahun pemilihan sebelum tahun 2008 itu hampir 30% yang golput, dan di tahun ini walaupun belum diketahui, tapi pasti ada. Nah, itu kira-kira seberapa besar pengaruhnya, dan juga pasangan yang mana yang sangat terpengaruh oleh orang-orang yang golput itu. Dan yang saya tadi di awal sempat dibahas bahwa adanya politik yang berbau agama, dan mayoritas itu adalah Islam ya. Dan di situ juga tadi dikatakan ada perbedaan di setiap wilayah. Dan di situ apakah yang menyebabkan perbedaan itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Budi, dari data sendiri bagaimana nih soal golput? Pertama, angka golput untuk di Jawa Barat pada hari ini belum kita lihat karena quick count belum selesai. Nanti kita lihat apakah lebih tinggi, lebih rendah atau sama saja. Itu pertama. Yang kedua, memang golput itu bisa berpengaruh terhadap kemenangan. Kalau kita lihat bahwa golput itu nanti ada bias kepada kelompok tertentu, maka yang mampu melakukan mobilisir paling kuat itu adalah yang akan menang gitu. Nah, misalnya ini di contoh di Amerika lah. Jadi waktu George Bush lawan John Kerry, itu George Bush bisa menang karena dia bisa memobilisir orang-orang yang istilahnya secara tradisional pendukung dia, yang selama sekian tahun itu tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi ketahuan udah dukungan itu pasti ke George Bush karena sesuai dengan orientasi ideologisnya. Nah, begitu berhasil dimobilisir, akhirnya George Bush yang menang. Nah, kalau kita lihat para calon ini, memang yang punya kemampuan mobilisir paling tinggi itu adalah PKS dengan barangkali PDI ya. Jadi tidak semua partai loh punya kemampuan yang sama dalam memobilisir. Jadi saya kira juga ya bisa jadi AHR ini bisa menang karena antara lain mobilisir di di kalangan golput. Jadi bukan hanya pertarungan di udara, tapi pertarungan di darat itu menjadi penting. Gitu. Ada yang ditambahkan? Setuju saya. Istilah pertarungan di darat itu kan pasukan yang seperti infanteri ya. Infanteri, betul. Dan itu terasa gitu di PKS itu. Bahkan kemunculan kasus Jakarta itu malah bagi mereka yang mengaku true lover gitu ya, yang benar-benar PKS nggak pengaruh, bahkan itu mereka menjadi sebuah kekuatan kohesivitas internal, dan mereka percaya kepada penjelasan Anies Mata bahwa ada konspirasi. Jadi bagi true lover, kata-kata konspirasi itu lebih dipercaya. Begitu ada pidato panas, makin konfirmasi lagi. Oh jangan benar ada ya. Jangan cuma PKS dong. Karena sudah mengalami. Yang kedua, kita dari awal kita melihat konsisten gitu ya dari pemilu sebelumnya juga, bahwa aktivis ini kan door to door dengan dia sendiri itu masih terlihat, meskipun di beberapa klaster itu agak terganggu sedikit gitu ya. Kemudian yang ini kan yang nomor 3, nomor 5 juga menarik kita bandingkan ya. Selain dari sisi contrasting, juga dari sisi kemenonjolan isu, maksud saya, kemenonjolan isu. Jadi yang nomor 5 itu lebih bisa merangkum kemajemukan Jawa Barat ke dalam satu kata yang sederhana. Misalnya bahasa, ini uang rakyat, ini keberpihakan kepada rakyat. Itu lebih konsisten, lebih kontras dibanding yang lain. Nah, yang nomor 3, dia mulai menyentuh berdasarkan pengalamannya selama menjadi wakil gubernur yang tidak diberdayakan. Dia tahu sebenarnya masalahnya ini dan mencoba memberikan jawaban, hanya saja dia belum terbukti. Itu aja persoalannya. Oke. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ini angka sudah mendekati 80%. Tertekan. Deg-degan. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro TV.